Shalom. Shalom. Yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah. Tuhan masih mengizinkan kita untuk memuji-muji Tuhan, ya, memuliakan akan nama Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu hanya membaca di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga saja. Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama, ya. Kita mulai dari judul perikopnya, nyanyian Deborah, ya. 1, 2, 3. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian, karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 ini, ada latar belakang dari pasal 5 ini adalah setelah kematian Yosua yang memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, Allah telah mengangkat hakim-hakim untuk memimpin dan memerintah Israel. Dan Deborah adalah salah satu hakim yang keempat setelah hakim Otniel, Ehud, dan Samgar sebagai hakim di Israel. Nama Deborah artinya lebah, ya. Nyanyian Deborah ini adalah bagian dari kitab Hakim-Hakim di dalam Alkitab Ibrani dan juga di dalam Perjanjian Lama yang berisi nyanyian kemenangan Deborah. Jadi satu-satunya perempuan yang diangkat menjadi hakim Israel sebelum terbentuknya kerajaan. Nyanyian ini dinyanyikan setelah kemenangan Deborah memimpin bangsanya mengalahkan Sisera, jenderal Kanaan itu. Nyanyian ini ditulis di dalam Hakim-Hakim pasal 5 dan ini disusun pada abad ke-12 sebelum Masehi, ya. Dan kita lihat bahwa nyanyian Deborah ini sebagai salah satu komposisi yang paling tua di dalam Alkitab. Sebagaimana Deborah dan Barak, dia memberikan pujian kepada Allah sebagai wujud rasa syukurnya atas kemenangan yang diberikan Tuhan kepadanya, ya. Tadi kita sudah menyaksikan adik kita Priska, dia menyanyi memuliakan nama Tuhan sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, ya, yang menambahkan usianya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua juga pada pagi hari ini ketika kita datang, kita menyanyikan pujian yang dinaikkan tadi, ya, kita punya rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan, ya. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita, kebesaran Tuhan yang luar biasa yang kita boleh rasakan di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya menyertai kehidupan kita. Itu sebabnya, ya, dan itu alasannya kita ada pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan melalui
melalui ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Deborah menyanyikan kemenangan atas musuh-musuhnya, mungkin ketika kita menyanyi, kita mau bersyukur kepada Tuhan bukan oleh karena musuh, ya. Kalau di masa kini kita tidak lagi melihat musuh yang harus kita perangi seperti masa-masa perjanjian lama, ya. Tetapi Bapak Ibu, musuh kita mungkin adalah kelemahan kita sendiri yang harus kita perangi. Bagaimana caranya kita memerangi kelemahan kita, dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita, supaya kita dilepaskan dari segala dosa. Sakit penyakit yang senantiasa menggerogoti kehidupan kita. Ini peperangan kita di masa kini. Dan ketika kita mengalami kekuatan, mungkin kita belum melihat semuanya itu selesai, tetapi paling tidak kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, ya. Kekuatan itulah yang memampukan kita untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dikuatkan, dimampukan untuk melewati masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Tekanan, penderitaan, masalah-masalah yang berat dalam hidup kita. Itulah kemenangan kita oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita fokus, ya, untuk memuji Allah kita. Kendati pun di saat-saat, ya, masa-masa kesukaran hidup kita. Dan di masa pandemi ini, mungkin banyak dari antara kita yang mengeluh karena situasi dan keadaan, karena ekonomi yang makin merosot, ya. Dan kita mau fokus kepada Tuhan, kita tidak mau fokus kepada hal-hal yang membuat kita terus-menerus dilanda kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, gelisah, ya. Tetapi kita mau belajar seperti firman Tuhan, seperti Deborah, ya. Kita mau fokus kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, ya. Tema kita pada pagi hari ini, pujilah Tuhan, ya. Jadi kita mau memuji-muji Tuhan. Puji-pujian kepada Allah kita mau berikan setiap saat, setiap hari, ya. Karena kita percaya Bapak Ibu, kita percaya kepada Allah yang sanggup menuntun kita di jalan kemenangannya. Karena Dia adalah Allah yang hidup, ya. Dia adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi setiap saat kita mau merasakan kebaikan Tuhan, kita mau merasakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal 5 tentang nyanyian pujian Deborah kepada Allah. Nyanyian adalah sesuatu yang biasa kita dengar Bapak Ibu, ya. Setiap saat mungkin kita bisa menyanyi di rumah. Mungkin kita sedang bekerja dan kita juga bernyanyi. Apa saja yang kita lakukan, kita bernyanyi, ya. Ini biasa kita dengar. Atau kita putar HP kita, ya, di YouTube sekarang banyak sekali puji-pujian yang bisa kita dengar, ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat menggugah hati nurani kita, ya, untuk membawa kita kepada hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menyanyi, mungkin kita mendengar lagu-lagu pop dunia, ya, atau lebih lagi kita mendengar lagu-lagu rohani yang menguatkan kita. Pada intinya, setiap hari ada pujian yang kita dengar atau kita nyanyikan kepada Tuhan. Entah itu lagu-lagu yang mungkin mengingatkan kita di masa-masa yang akan datang,
atau lagu-lagu yang membangkitkan semangat kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sukar pada masa kini, ya. Tetapi pada umumnya Bapak Ibu, musik dan lirik itu menggambarkan isi hati sang pengubah lagu, ya. Apa yang disampaikan di dalam pasal 5 dengan kata-kata, kalau kita membaca sampai ke ayat yang ke-31, itu ungkapan isi hati Deborah kepada Tuhan. Dia begitu kagum kepada Allah. Dia begitu menyanjung Tuhan yang maha besar, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada dia. Kalau dia melihat kepada keadaan dirinya, tidak sanggup dia mengalahkan musuh-musuh itu, tetapi dia melihat kepada kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat, ya. Sehingga dia menuliskan kata-kata di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ini sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan, dan itu dia nyanyikan kepada Tuhan, ya. Selalu ada maksud, ya, dan keinginan yang disampaikan melalui lagu. Tadi kita menyanyi dengan girang, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu keselamatanku, ya. Ada kekaguman kepada kebesaran Tuhan di dalamnya, dan itu membangkitkan iman kita, ya. Membangunkan jiwa kita yang mungkin sudah lemah lesu di dalam diri kita. Biarlah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, memuliakan Dia senantiasa di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian rohani atau puji-pujian dapat menjadi sebuah ungkapan syukur dan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Terlihat dari ekspresi kita ketika kita menyanyi, ya. Kalau tadi lagunya yang begitu semangat bisa membuat kita melompat-lompat yang dengan sukacita, tetapi ketika pujian yang begitu riang yang harus dinyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat, kita hanya Tuhanlah teguh, ya. Itu ekspresi yang, ya, tidak bersemangat Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana mau dikatakan bahwa nyanyian itu sebuah ungkapan atau pernyataan iman kita kepada Tuhan? Jangan juga di tengah-tengah pandemi ini, ya secara manusia itu wajar kita mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tetapi itu jangan mematahkan semangat kita untuk memuji-muji Tuhan. Kalau kami di kantor bertiga sudah masuk ruangan, sudah mulai buka laptop, buka HP satu-satu. Padahal ruangannya itu cukup kecil, ya, yang biasa kantor, ya, Pak Pendeta Bimo. Itu kecil sekali ruangan kami itu. Tetapi di dalamnya pagi-pagi itu ada berbagai macam musik yang kami dengar. Ada macam lagu-lagu yang kami dengar, bukan jaraknya jauh-jauh, jaraknya hanya dekat saja, ya. Ningsi dengar lagu sendiri, Bu Yeni dengar lagu sendiri, ya saya dengar lagu sendiri, ya. Jadi masing-masing untuk membuat kita bersemangat di dalam bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian juga merupakan bagian yang sangat-sangat dihargai di dalam budaya Israel, ya, dari dahulu sampai sekarang. Itu terbukti dari nyanyian Deborah yang diubah lewat Hakim-Hakim pasal 5 ini. Nyanyian ini juga merupakan
pujian yang menceritakan tentang kemenangan Israel, yang menyatakan bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa, sehingga Dia layak untuk dipuji, Dia layak untuk dimuliakan, Dia layak untuk ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib yang dirasakan oleh Deborah, sehingga dia mengangkat puji-pujian ini kepada Tuhan. Kiranya ini juga memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap bersemangat di dalam memuji Tuhan. Pujian ini juga merupakan pengakuan bahwa karena tangannya lah, karena tangan Tuhan yang memampukan Israel untuk mengalahkan musuh. Bukan karena kekuatan perang, bukan karena pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, bukan karena alat perang yang hebat. Tetapi Deborah mengakui bahwa karena tangan Tuhan yang dahsyat itu, yang kuat itu, yang memampukan mereka untuk mengalahkan musuh. Ya. Ini menjadi penekanan yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita hanya ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kita. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena tidak ada yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tubuh kita ini adalah fana. Dia mudah lemah, sakit, dan mati. Tidak ada kebanggaan di dalamnya. Kalau kita mau berbangga, kata firman Tuhan, marilah kita berbangga di dalam Kristus. Karena hanya Kristus yang memampukan kita untuk berbangga. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memuliakan namanya, mengagungkan dirinya melalui kehidupan kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi Israel dan menjadi pengingat juga bagi kita pada pagi hari ini. Ketika mereka mengasihi Tuhan dan ketika mereka hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mereka pasti mengalami kemenangan dan mengalahkan musuh-musuh yang mengancam mereka. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Orang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari yang terbit, yang selalu bersinar, memancarkan cahaya, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, dan kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Luar biasa Bapak Ibu, pujian yang dinaikkan oleh Deborah ini. Nyanyian juga bagian penting di dalam kehidupan rohani kita. Mengapa saya katakan penting di dalam kehidupan rohani kita? Karena Bapak Ibu, nyanyian kepada Tuhan yang kita naikkan, yang kita agungkan kepada Tuhan
mampu menolong kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada Allah. Jadi ketika kita menyanyikan nyanyian rohani, ya, terlebih lagi kalau nyanyian kemenangan iman itu, dia mampu mengangkat hati kita kepada Tuhan, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita lebih mengenal Tuhan, merasakan kasih mesranya Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, kalau nyanyian ini mampu mengangkat hati kita kepada Tuhan, mari kita memuji-muji Tuhan, ya. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, ya, jangan kita fokus kepada pandemi ini. Kapan berakhir, kapan selesai? Itu kita tidak akan pernah tahu kapan selesainya. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi bagian kita, mari kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, mengapa nyanyian rohani ini penting di dalam kehidupan kita? Karena nyanyian ini dapat menolong kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bukan karena hal-hal yang besar yang kita alami, Bapak Ibu. Bukan karena perkara-perkara yang dahsyat yang dikerjakan. Tetapi mari kita mensyukuri itu dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Tuhan yang melakukannya bagi kita. Ya. Patut kita syukuri. Kita bisa bangun pagi, kita bersyukur. Kita masih bisa makan enak, kita bersyukur. Kita masih bisa berjalan, melakukan tugas pekerjaan kita bersyukur. Dari hal-hal yang kecil, kita senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena itulah pertolongan. Lewat lagu kita bisa mengeluarkan perasaan, ya, entah itu perasaan yang tertekan, entah itu kesedihan, ya, itu kita bisa ungkapkan kepada Tuhan. Kita bisa datang setiap saat berlutut di bawah kaki Tuhan, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, karena tidak ada persoalan yang tidak bisa Tuhan selesaikan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan memuji Tuhan kita bisa menghadapi kekhawatiran hidup kita dan merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Damai yang padaku tidak diberikan oleh dunia. Kalau kita mau mencari damai di dunia ini, kita mau mencari kesukaan di dunia ini, keluarkan duit Bapak Ibu. Harus keluarkan duit. Kita bisa menikmati kesenangan, tetapi itu sementara. Tetapi damai yang dari Tuhan, yang melampaui segala akal, itu luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, baik waktu kita bersuka cita maupun kita di dalam tekanan yang berat, mari kita memuji Tuhan
kita meninggikan Dia, mengagungkan Dia karena pertolongannya. Karena Dia menolong kita untuk membangkitkan pola pikir kita, sikap hidup kita yang positif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini alasan kita memuji Tuhan. Kita mau membangkitkan iman kita, semangat kita di hadapan Tuhan. Karena Dialah yang mampu menuntun kita kepada jalan yang terbaik. Mari kita senantiasa memuji kebesaran Tuhan dengan segenap hati kita sampai seumur hidup kita. Saya senang dengan Oma Sarlin. Kalau dia selalu ada kesempatan untuk memuji Tuhan, walaupun suaranya gemetar-gemetar, ya, sudah tidak berdaya, tapi satu hal yang penting, semangat di dalam dirinya itu sangat kuat, yang membangkitkan dia untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kalau saya menyaksikan orang tua seperti itu, saya mulai melihat diri saya, aduh Tuhan, saya ini sampaikah seperti itu? Sampaikah saya melihat anak cucu saya nanti? Ya. Jangan masih muda sudah pesan-pesan Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita memuji-muji Tuhan, itu yang memberikan kita semangat. Katanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini kita mulai berkomitmen. Ya. Jangan kita setiap hari dengan muka yang cemberut menunjukkan kekhawatiran hidup kita yang besar. Tetapi kita harus setiap hari kelihatan tersenyum. Oleh karena Allah kita yang besar, Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, Allah yang kita percayai, Dia yang senantiasa menuntun kita di jalan kemenangannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian yang tulus itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengangkat pujian dari hati yang tulus kepada Tuhan. Melalui pujian yang kita tujukan kepada Allah, kita perlu juga menyediakan waktu yang khusus, waktu yang khusus untuk memuji Tuhan. Kalau kita banyak waktu untuk kita bekerja sepanjang hari, melakukan aktivitas kita, sediakanlah waktu untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena pertolongannya yang besar dalam hidup kita. Bukan saja kita harus menyediakan waktu untuk memuji Tuhan, sediakan juga waktu untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah berdoa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan semua hal ini, niscaya ada kekuatan dan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita, mendorong kita, menguatkan kita,
mengingatkan kita untuk kita senantiasa memuji Tuhan, ya. Pujilah Tuhan dalam segala waktu hidup kita, ya. Maka Dia akan memberikan kemenangan kepada kita atas segala persoalan hidup kita, ya. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur melalui kitab Hakim-Hakim, melalui tokoh wanita Deborah yang Tuhan perkenankan menjadi seorang hakim, menjadi pemimpin bagi Israel. Karena kebesaran dan kedahsyatan Tuhan yang menolong dia di dalam menghadapi musuh. Tangan-Mu lah yang menopang dia. Kuasa-Mu lah yang menyertai Deborah sehingga dia boleh mengalami kemenangan. Biarlah kami mau belajar dari sikap hidup Deborah yang senantiasa memberikan pujian kepada Allah oleh karena pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada yang datang dengan berbagai-bagai persoalan, kelemahan, dosa yang masih mengikat. Kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu itu yang bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan kelepasan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami, memberikan pertolongan dan jalan keluar kepada kami. Sehingga ketika kami kembali keluar dari tempat ini, kami mengalami sukacita, kemenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.